Kita bisa melaksanakan penyuluhan hukum, penerangan hukum, boleh ditanya Mega ya, Mega. Ya, Pak. Itu kita tidak laksanakan 2 kegiatan, 4 kegiatan di sana tiap hari. Tiap hari banyak Tiap banget hari kegiatan kita ya, Pak menyampaikan Dedi. hukum atau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat tiap hari. Kemarin sebelum kesini saya boleh ditanya, saya juga keliling Kalimantan Barat untuk yang kedua kali. Saya Jadi di sana Bapak udah muter semua Pak ya? udah muter lagi dan Udah. kedua kali. Bayangin nih, kedua kali saya di sana di saya samping kunjungan kerja untuk melihat kinerja Kejaksaan Negeri dan Catsjari, saya sempat juga setiap kabupaten yang ada kampusnya saya kuliah umum di sana. Bahwa sesuai undang-undang itu sebenarnya jaksa itu juga memang boleh dipersenjatai. Dapat dipersenjatai terutama dalam melaksanakan tugasan untuk penegakan hukum. Hai Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Nusantara. Sekali-sekali pakai di seluruh Indonesia kenapa? Boleh, tapi kita udah seringnya di seluruh Nusantara Pak, Iya. karena kan Sekaligus dari mempromosikan Sabang IKN sampai ya? Merauke. Iya betul Promosikan sekali. IKN. Pak Dedi, Yo. kita kan dari tadi udah ngobrol, ada Kak Jati tadi juga ya Pak, sudah banyak sekali narasumber kita. Nah yang spesial Pak Dedi, sekarang narasumber kita adalah bos saya. Sebenarnya saya sebagai produser, Iya. merangkap sutradara, Ha-ha. agak keberatan tuh. Kenapa Pak Dedi? Kalian milih narasumber sendiri-sendiri gimana? Kak Jati masing-masing. Boleh dong Pak. Ya karena ini sudah ada kontribusi Siap. dari Pak Kajati untuk mengirimkan duta medsosnya, Iya. ya terpaksa dong. Kok terpaksa? Kalau Boleh enggak dong. Bercanda Pak. ditarik ya, Ditarik ditarik. lagi, Pak. Dutanya ditarik. Kan itu privilege, Privilege, ya, anak betul. buahnya Pak Kajati Betul. menjadi salah satu duta medsos pilihan. Betul, seperti betul. Itu. Dan sebenarnya kita Emang hadirkan- pilihan ya? Kita Emang hadirkan pilihan. beliau Yap. karena beliau juga termasuk salah satu pimpinan kejaksaan yang inovasinya luar biasa. Wah siapa sih Pak? Yang Ini nggak dia. kenal, siapa sih yang nggak kenal Pak Masudi? Iya Pak Masyudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Oh, Kalimantan jadi gede nih Barat. kepalanya nih. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat sore host-host yang cantik dan ganteng. Aduh, terima kasih loh Pak. Gimana Pak komentarnya terkait Rakernas 2023 ini Pak? Yang jelas saya kaget. Wah, kagetnya yang pertama saya dipanggil untuk podcast ya. Untuk yang sekian kali ya? Udah, Berapa ya? ini udah hampir 20 Pak. Iya ada beberapa kesempatan saya diminta host kita Om Deddy yang ganteng nih, yang gak kalah gantengnya dengan Deddy Corbuzier ya. Itu saya diminta ini, saya dengan senang hati dan tentunya saya senang. Yang kedua tentunya Raker ya, Rakernas sekarang ini sungguh beda dengan yang lain ini. Saya pun surprise ya, pelaksanaan Raker ini bagus sekali. Bagus sekali kenapa? Karena ini Rakernas ini dibuat di awal tahun. Di awal tahun kenapa? Supaya dengan Rakernas ini kejaksaan di Kejaksaan Agung maupun di daerah semuanya tuh tahu arah kebijakan dan arah petunjuk pimpinan tuh untuk dilaksanakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Bukan sebaliknya ya. Kalau Rakernas kemarin itu di akhir tahun yang semuanya itu melaporkan. Jadi seolah-olah melaporkan kegiatan. Kalau sekarang ini strategi yang akan dilakukan kejaksaan yang merupakan perintah pimpinan ini loh. Nah ini laksanakan daerah gitu. Nah ini kalau menurut saya bagus ya. Jadi orang-orang tuh tahu sebenarnya kebijakan pimpinan seperti apa yang harus dilaksanakan. Pak itu kan perencanaan lebih dioptimalkan kan Pak Yes, untuk 2024. iya, betul. Jadi Kejati Kalbar sendiri Pak dengan pola Rakernas yang berbeda dari Iya. tahun-tahun sebelumnya. Iya. Apakah sudah menyusun rencana kerja yang strategis Pak? Sudah ya, sudah. Tapi kan sebenarnya kan untuk rencana strategis di tahun-tahun yang sekarang ya sebenarnya ya, Iya. yang sekarang. Tapi sebenarnya di Rakernas ini kan kita gini, kita juga menyampaikan beberapa hal yang sudah kinerja kita, capaian kita. Dalam kesempatan paparan saya juga menyampaikan gitu ya, paparan
kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat seperti apa sih yang sudah dilaksanakan, capaian-capaian yang sudah dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang ditargetkan oleh Kejaksaan Agung atau bahkan tidak mencapai target gitu. Nah, kita sampaikan tuh kepada forum dan ini intinya laporan saya dan ini fakta bahwa semuanya melampaui target. Bayangkan. Luar biasa. Pak Kapus sudah sehat Pak. Ini ya yang seperti contoh, kita diberi target untuk menangkap buron 2 orang. Kita bisa menangkap buron 15 orang. Berapa orang, berapa persen tuh? 750%. Nah, itu juga capaian-capaian yang lain ya. Seperti penanganan perkara ya, seperti bahwa kita masih ingat bahwa Pak Presiden bilang wajah hukum di Indonesia ini tergantung institusi kejaksaan, itu kita melampaui. Saya tekankan kepada seluruh jajaran, kita bisa melaksanakan penyuluhan hukum, penanganan hukum, boleh ditanya Mega ya, Mega. Ya, itu kita tidak laksanakan 2 kegiatan, 4 kegiatan di sana tiap hari. Tiap hari banyak tiap banget hari kita menyampaikan hukum atau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat tiap hari. Kita putar video mapping di depan kejaksaan itu tiap malam. Saya tahu itu kita putar dari jam 6.30 sore sampai malam. Itu sampai yang jam membuat 11 Kejati Kalbar ikonik. Iya, video mapping pertama yang dipasang di kantor satu-satunya ya Pak ya di Indonesia ya Pak ya. Salah satunya terlama dan terbesar. Wah luar biasa memang Kejati Kalbar. Udah pernah lihat Pak Dedi? Udah. Oh udah. Untung aku sudah. Keren kan? Ada di saksian Pak Jaksa Agung dan Pak Kapus Penkum. Ada dong. Kita sempat konser di depan video mappingnya. Suaranya Pak Kapus Penkum dan Pak Dedi, waduh, ada videonya itu. Karena video mapping ini menjadi ikonnya Kejati Kalbar sekarang ya Pak. Tiap ada tamu, kita selalu bikin acara di depan video Dan mapping bukan itu. hanya itu Mega. Apa Pak? Saya bukan mempromosikan beliau karena ada kepentingan loh, enggak. Iya. Yang jelas ikonik juga Kejati Kalbar itu begini. Mungkin satu-satunya Kejati yang punya lapangan tembak beliau. Betul. Benar nggak sih Pak? Iya betul. Betul. Jadi saya begitu masuk di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Kajati, di situ bukan kosong ya waktu itu perbakin, tapi perbakinnya stuck ya, tidak jalan. Sehingga pas kebetulan habis, banyak para anggota perbakin itu meminang saya. Mendatangi saya supaya saya berkenan untuk menjadi ketua perbakin. Nah itu akhirnya begitu saya pas waktunya terus lakukan Munasprop, saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua perbakin Kalimantan Barat. Luar biasa. Nah waktu itu saya langsung itu, waktu itu ada 2 lapangan tembak di Paskas dan di Kodam. Saya hampir tiap hari latihan di situ. Dan kurang bagus. Jadi kita ikut berkontribusi bareng-bareng kita bangun lapangan tembak dan waktu itu kebetulan karena masih ada lahan di Kejaksaan Tinggi akhirnya kita buat juga lapangan tembak di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan dalam waktu sekitar 3 bulan jadilah lapangan tembak itu. Membanggakan. Luar biasa. Cuman kan begini, karena keahlian beliau dan begitu hebatnya inisiatif beliau dalam membangun lapangan tembak, sampai-sampai beliau ditunjuk sebagai ketua penyelenggara lomba menembak ya, Adiaksa Cup ya toh, yang kemarin berhasil sukses penyelenggaraannya. Di Bali. Kita kasih aplaus beliau, bukan di Bali. Iya. Di Jakarta, di Kejagung. Iya, waktu itu Jaksa Agung Cup. Jaksa Agung apa ya? Jaksa Agung, kalau boleh saya cerita sedikit aja ya. Okay. Jadi waktu itu saya lapor kepada Pak Jaksa Agung, bahwa di Hari Bakti Adiaksa tahun 2022 ini untuk memeriahkan dan untuk mengenalkan setelah Adiaksa Shooting Club terbentuk, itu kita kalau berkenan kita bikin kejuaraan nasional menembak. Dan waktu itu saya lapor kepada Ketua Umum Perbakin, laksanakan tapi untuk sekelas nasional kejuaraannya itu. Makanya kita adakan Jaksa Agung Cup levelnya nasional sehingga sampai 7 hari kita laksanakan di Senayan dan luar biasa waktu itu hampir 1000 shooter di Indonesia
mengikuti itu. Antusiasmenya banyak ya Pak ya ternyata. Alhamdulillah sukses banget itu waktu itu. Sukses Kenapa? sekali. Saya bilang sukses karena banyak pejabat negara atau pejabat kelembagaan antara lain Pak Bambang Susatyo, ada juga beberapa menteri ya, dan yang lebih KY memberi juga. ada ketua BNN dan banyak juga artis-artis atau aktor yang Ikut. kenal dengan Pak Dedi, enggak tahu Pak dia Kapus, dia Pak. Pak Kapus Penkum, Pak. Kapus, dia diundang atau dia yang nanya, banyak yang datang waktu itu ya. Pak Ada Dedi. Raffi Ahmad ya. Oh iya, luar biasa. Ada Anwar Fuadi dan lain-lain banyak lagi, sehingga membuat suasana turnamen itu menjadi segar, ramai dan memang meriah ya. Dan melihat itu wajib jadi event tahunan loh Pak. Yes, Iya. insya Allah kita laksanakan juga di tahun ini. Wah luar biasa. Pak Dedi tapi ya yang perlu Pak Dedi tahu nih, Pak Kajati Kalbar ini selain menjadi ketua Perbakin di Provinsi Kalbar, beliau juga memang jago menembak. Oh kalau itu nggak usah ditanyakan. Karena terbukti Pak pernah menang juara 1, Oh iya. tembak plat di Paskas ya Pak ya waktu itu ya. iya, Waktu ada itu Mega beberapa kali. ikut. Luar biasa. Nah gitu dong penonton dari tadi Gitu lemes. dong. Giliran Pak Kapus. Oke. Tenang. Tim kreatif tenang. Ntar Saya akan memberi semangat ya dan motivasi kepada seluruh pegawai atau jaksa kejaksaan se-Indonesia ya. Iya. Bahwa sesuai undang-undang itu sebenarnya jaksa itu juga memang boleh dipersenjatai. Dapat dipersenjatai terutama dalam melaksanakan tugasan untuk penegakan hukum. Jadi memang ada beberapa pegawai atau pejabat kita yang memegang senjata. Sehingga setelah adanya komunitas ASCT, Adiaksa Shooting Club ini tentunya bukan hanya terbentuk saja, tapi orang-orang ini harus mahir, harus terampil dalam memegang, menguasai, merawat, dan ikut juga menggunakan ini. Dan jangan salah ya, ternyata banyak juga shooter-shooter jaksa ini gitu. Kita buktikan ada beberapa event yang diadakan di kepolisian maupun di TNI itu, ada beberapa kita mendapat juara loh. Wih, ternyata banyak bakat terpendam. Iya. karena Bukan saya, tapi anggota di kejaksa juga ternyata jangankan bisa yang juga. jauh Pak, anggota-anggotanya yang bekerja langsung dengan Pak Masyudi, staff-staffnya, itu sekarang pada jago nembak Pak. Iya, termasuk kamu. Iya, termasuk Termasuk saya. kamu. Sampai drivernya Bapak aja jago loh Pak. Ngerti kan? iya, Semua orang yang bekerja sama Pak Masyudi itu jago nembak karena hampir tiap hari kita nemenin Bapak nembak Pak. Ya ini hostnya nih Mega nih termasuk Atlet. Kalau di tentara ada Kowatnya, di Polri ada Polwannya gitu. Kejaksaan juga harusnya ada cewek yang jago nembak. Kemarin udah ada beberapa kali latihan ya, tapi karena dia mutasi ke agak jauh membawa sehingga dia agak stuck ini latihan. Nah ini semoga nanti rekomendasi Pak Ricardo sama Pak Kapus Penkum ya dipindah ke yang dekat atau gimana supaya latihan menembaknya nih menjadi lebih bagus gitu. Mega jago kan Pak? Jago kan Pak nembaknya? Enggak itu sambil kakinya gini-gini. Iya, memang jago Pak. Luar biasa loh Pak. Udah ada lapangan tembaknya Mega. tiap hari Pak nembak Pak. Saya yakin kalau Pak Masudi lebih intent lagi membangun Perbakin termasuk untuk persatuan menembak di lingkungan kejaksaan, para pegawai di kejaksaan pada jago nembak. Pak benar nggak sih Pak? Tapi senjatanya kan mahal Pak. Iya, tapi sebenarnya kalau yang untuk sebenarnya bisa mahal bisa tidak, karena menembak itu kan ada beberapa kelas nih, ada air rifle, ada air pistol, itu kan senjata tidak mahal, termasuk amonya atau pelurunya itu udah mahal. Bisa satu kotak ini bisa dipakai berbulan-bulan. Itu harganya cuma 135.000 gitu. Tapi kalau untuk yang api yang biasa kita pakai dan sekarang digunakan itu biasanya yang pakai 9 mili. 9 mili itu sekarang ini dipakai untuk bela diri, dipakai juga untuk yang production ya, yang itu yang bisa untuk yang dipakai untuk perbakin itu oke banget deh itu. Nah itu sebenarnya juga nggak mahal-mahal, itu relatif ya. Ada juga yang tidak sampai 100 juta, tapi ada juga yang sampai
ratusan juta tergantung memang bagus ya sama dengan mobil juga ya. Tapi kalau hobi sebenarnya uang juga tidak menjadi masalah ya gitu. Saya rasa begitu. Makanya kalau mau latihan nembak bareng Pak Masyudi. Biar bisa pinjem Bisa senjatanya. pinjam, karena Bapak banyak teman-teman Oh juga ya, Pak. gampang. Jadi kalau mau latihan termasuk teman-teman di Senayan itu kita ada locker ASC. Di situ udah disediain pistol dan disediain amonya, termasuk pelatihnya. Sobat. Ya. Sobat adik saya yang ada di Jakarta nih, untuk pesan beliau. Silakan hadir di lapangan tembak Senayan, ada locker ASC. Bisa pinjem menggunakan fasilitas ASC itu sendiri ya. Iya, Keren luar lu. biasa. Nah, keren satu kan? lagi ya, satu Lagi, lagi. Bapak, siap. Ini kita sebenarnya di Kejaksaan ini sudah ada 3 lapangan tembak. Di samping kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, di Badiklah juga ada. Yap. Nah, ini ada 2 lajur, kita bisa juga latihan bareng. Dan kemarin saya juga udah lihat atas izin Pak Jaksa Agung, di gedung kita yang baru, di lantai 21, kita juga udah dibangun lapangan tembak. Di situ lebih besar. Maaf Pak Masudi, kalau kemarin Kejati Kalbar terbaik untuk lapangan tembaknya, kali ini Kalbar kalah Pak sama Kejaksaan. Siap, tepuk tangan. Tenang Pak, kita bikin bagus Dedi, lagi Pak di mau Kalbar tanya Pak. nih. Iya. Saya Bang yakin Dedi. lapangan tembak itu nanti akan Boleh dikelola nanya? oleh Pak Masudi juga. Jaksa, Ya. tapi profesinya menonjolnya jago main golf juga loh. Oh iya. Main golf itu juara 1 mestinya. Nah ini, terus nembak juga juara 1 dan jago. Nah ini kira-kira kiatnya apa dan kapan waktunya untuk melakukan menjadi sang juara gitu. Ini Pak Ricardo nih senior saya nih. Kita suka bareng-bareng nih sama Pak Ricardo nih. Pertanyaan Pak Ricardo Jangan nih. kalau main golf sama Pak Ricardo memang kalah terus ya Pak ya? Nah Pak Ricardo selalu nggak mau pairing sama saya. Pak Dedi, Pak Masyudi kalau latihan golf itu bisa siap-siap dari jam 5 Pak. Dari jam 5 sudah standby. Mau bulan puasa, enggak puasa, setiap hari Pak bisa standby. Malamnya, sorenya udah latihan tembak. Itu gimana Pak mengaturnya katanya Ini Pak Ricardo ini suka pairing sama Pak Bagus sehingga dia tahu banget. Selalu bisa supaya tidak sama saya gitu kan. Jadi memang benar saya di samping ketua ASC saya juga ketua Adiaksa Golf Club ya. Jadi waktu itu karena Pak Amir itu sudah menjadi eselon 1 sehingga waktu itu kita langsung rapat dan karena Pak Amir sudah terlalu tinggi saya yang ditunjuk menjadi ketua umum. Padahal saya sebenarnya ini kalau mau jujur nih, ini sudah ada protes dari keluarga ini supaya dikurangin lah golfnya. Aduh, kalau Jangan-jangan yang bisik-bisik Pak Ricardo nih. Pak, kalau Mas Adi kurangin kayaknya saya tahu tuh Pak ceritanya Pak. Nah, memang golf itu suatu olahraga yang mengasihkan juga ya di samping menembak. Kenapa? Karena memang golf ini untuk menjalin jaringan ya, memperluas jaringan dan di situ Pak Ricardo bisa banyak teman, kita banyak teman, banyak untuk jaringan, untuk berkomunikasi ya. Itu bagus sekali, hanya memang waktunya biasanya yang kita ini. Makanya saya sekarang agak kurang, jadi untuk mengisi supaya tidak terlalu jelek kalau main sama Pak Ricardo, saya selalu memanfaatkan waktu-waktu yang sedikit dengan driving. Always driving in every day and every moment. Pak, jangan-jangan di rumah dinas dibikin driving kecil lagi Pak. Dulu tapi sekarang Iya udah kan? nggak lagi. Bang Dedi, Soalnya di rumah dinas Bang ada Dedi, tembak Oke, kecil. Pak. beliau pemain yang bagus main golf. Iya. Tapi pasti kalah sama pemain yang satu lagi kalau lawannya. Siapa Pak? Mertuanya. Iya. Benar. Pak Ricardo yang buka kartu nih. Itu kalah atau ngalah beda tipis Pak? Oh kalah ya? Aduh sobat, memang Luar kita biasa. pokoknya intinya kesiapan kita menuju 2023 khusus untuk implementasi Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang ada salah satu pasal yang memang jaksa dapat dipersenjatai akan lebih mudah nanti dengan tentunya peran dan kiprah Pak Masudi. Yes, right. Oh, ya. Very right. Pulang dari sini kita latihan lagi ya Pak ya. Oke. Iya harus dong. Saya menghimbau dan berharap semua jaksa atau pegawai se-Indonesia ini memang tahu, mengerti, memahami dan bisa menggunakan
pistol ya atau senjata api. Itu juga menjadi enak itu. Kita bergaul dengan satuan lain, dengan polisi, dengan tentara, dengan bea cukai, dengan imigrasi itu menjadi lebih dekat juga. Bukan untuk apa-apa tapi untuk hal-hal yang positif. Itu yang pertama, tapi saya terus terang saja walaupun ada dua hobi ini yang sangat betul-betul susah saya untuk meninggalkan ini. Kadang-kadang si Mega suka ngeledekin saya nih, ini istrinya yang mana, istri yang pertama yang kedua. Karena memang menantang dan menarik. Itu setiap menit, setiap langkah, kalau golf itu setiap langkah itu selalu menjadi hal yang dikenang terus ya Pak Ricardo ini juga menikmati. Tapi saya terus terang aja, saya sebagai jaksa saya juga boleh ditanya staf ya, saya nomor satu tetap pekerjaan sebagai jaksa, yang lain tuh hobi. Oh iya, luar biasa. Saya kemarin sebelum kesini saya boleh ditanya, saya juga keliling Kalimantan Barat untuk yang kedua kali. Saya Jadi di sana Bapak udah muter semua Pak ya? udah muter lagi dan Udah. kedua kali, bayangin nih. Kedua kali saya di sana, di samping kunjungan kerja untuk melihat kinerja Kejaksaan Negeri Dam Catsjari, saya sempat juga setiap kabupaten yang ada kampusnya saya kuliah umum di sana. Wah ini jadi seperti makanya penerangan hukumnya kita capaiannya sekian ratus % nih ya, gitu. Dan selalu diupload selalu juga ke Penkum ya kalau nggak salah ya. Iya Bapak. Di media sosial sangat aktif ya Pak ya. Medsosnya gitu. Kalbar itu keren juga. Oh iya Keren. dong. Terima kasih, tapi Kontribusi harus pemerintah. dengan dukungan Penkum. Iya, betul. Kalau nggak ada Penkum, nggak ada Kejaksaan Agung, kita juga nggak ada apa-apanya. Wah, Terutama untuk Pak Kapus Penkum, Pak Semendana. Wah luar biasa sekali ya Pak. Sekarang satu kata untuk Puspenkum. Boleh, satu kata dong Satu Pak. aja, Untuk Pak. Puspenkum Pak melihat kerennya ini Pak, gimana Pak? Satu kata Pak. Luar biasa. Kita selalu hebat karena ada Puspenkum. Wah sih. Terima Wah. kasih Pak Mas. Termasuk Kejaksaan pun menjadi hebat karena Penkum. Kenapa? Memang betul kalau nggak ada Penkum juga masyarakat nggak akan tahu. Kita juga, saya terima kasih juga dengan keberadaan Penkum. Sekarang kita semakin baik, semakin dikenal dan semakin cintai dan dicari oleh masyarakat. Wah luar biasa. Bapak. Selain capaian kinerjanya, hobinya tetap berjalan. Wah sangat seimbang. Nanti masih banyak ya Pak Dedi ya. Kayaknya harus main-main ke Kalbar lagi Harus, Pak Dedi. wajib. Nanti kita podcast di Kalbar lagi ya Pak ya. Dan gini, satu kata untuk Kejati Kalbar, mantap. Mantap. Pak Kajati, Oke. Pak Kajati Terima kasih, saran. Pak. Terima Mas kasih Yudi. Pak Mas Yudi. Saran. Jangan bosan diwawancarai Puspenkum. Bang Dedi. Iya Pak. Kalau diundang Pak Kajati podcast itu Ah. harus di depan halaman Kajati, terus sorotan gambarnya yang di Oh tembok itu. iya. Oh iya. Iya, Foto wajah siap. besar itu. Terima Coret, kasih. bosku. Terima Memang kasih itu Pak kerja. Ricardo. Harus ada gambar-gambar Pak Ricardo, Pak Kapus Penkum, Pak Dedi yang cakep-cakep. Siap, Atau kalau perlu kita ajak lagi ya Raffi Ahmad dan teman-teman ke sana ya. Pak, boleh, Pak. Sepertinya nggak keberatan Pak. Siap. Berarti PR-nya Pak nanti kita bikin podcast di depan video mapping ya Pak ya. Oke, kita Siap. tunggu di Pontianak. Pokoknya oke banget. Mantap, mantap. Mantap. Baik Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti selesai Rakernas 2023, jajaran Kejati Kalbar makin berjaya. Makin berjaya. Sukses untuk kita semua, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Puspenkum mantap. Sampai ketemu. Bye, salam Adiaksa.